Merawat pohon kelapa itu susah-susah gampang ya. Ketika sudah berbuah seperti ini buahnya tuh banyak nggak jadi, mana nunggu manggarnya itu lama banget. Itu ini disebabkan karena hama-hama ini seperti yang masuk di dalam lubang ini aku ganjel pakai batu. Nah, aku tuh mau ngasih solusi dimana supaya hama-hama yang menyerang kelapa ini pada kabur ya. Selain dari kalau orang sini bilang wawung, nah itu tuh melubangi pohon seperti ini. Itu tuh ada caranya dengan menggunakan garam ya teman-teman. Jadi tapi sebelum itu nih aku mau ngebahas dulu nih, tidak kalah penting daripada pohon kelapa ini. Nih aku mau mengulas nih betapa pentingnya pruning setelah pemanenan ya. Setelah pemanenan ini pohon nangka ya. Jadi kenapa pohon nangka ini buahnya bisa segini banyaknya seperti yang sobat saksikan tempo hari ya. Ini tuh hasil satu gagang bisa segini banyaknya. Wow, gila nggak nih? Nah ini tuh berkenaan dengan tata cara merawat tanaman nangka ini untuk globalnya sudah ada di tayangan videoku sebelumnya. Jadi sobat-sobat bisa lihat ya. Ini tuh buahnya tambah semakin banyak, bukannya berkurang ya. Kalau kemarin ada 17 buah, ini satu tangkai, sekarang mah nggak tahu jadi berapa. Ini termasuk buahnya nih sampai di tanah-tanah teman-teman. Buahnya sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Tidak hanya ini dan ini, bahkan sampai di sini pun berbuah teman-teman. Ini sampai di atas-atas ini. Ini kalian bisa lihat di tutorialku sebelumnya. Nah, hasil pruning kemarin itu bisa kita lihat. Aku bilang kalau habis panen itu dipangkas, dia akan tumbuh lagi seperti ini. Jangan lupa hal yang paling penting di dalam merawat tanaman buah nangka maupun buah apapun itu adalah penyiraman yang cukup, itu kuncinya ya. Kunci utamanya. Ini bisa dilihat ini sampai di bawah-bawah ini tumbuh tunas baru, dia sedang berproses pembuahan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman udah jangan sangsi lagi, jangan ragu lagi, termasuk berikut penyayatan ini untuk mengeluarkan getah itu untuk memaksa pohon nangka agar reproduksi buah kembali gitu. Ini setelah aku adakan penyayatan juga teman-teman dapat lihat ini buah-buah yang ada di atasnya, dan ini calon juga buah tapi nggak jadi nih. Tapi itu artinya nih dahan ini sudah berfokus ke dalam proses pembuahan gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja nih aku mau ngakalin apa hama penyerang yang ada di kelapaku ini guys. Kelapa ini manggarnya tuh banyak banget tapi banyak nggak jadi sebab dimakanin binatang apa yang melubangi seperti itu tuh, seperti pada papah itu ya, sampai lubang-lubang, dan diserang banyak hama semut ya. Hama semut teman-teman. Ini tuh caranya mudah sekali. Kita sediakan ini garam dapur ya. Nah, ini aku nggak pakai bahan kimia. Ini langsung saja kita ambil. Kita ambil secukupnya, kurang lebih sekitar 1 sendok ini ya. 1 sendok kecil juga boleh, sendok untuk teh ya. Ini dimasukkan ke dalam lubangnya. Nah, supaya hama pengganggu yang ada di dalamnya itu bisa mati. Itu kita lihat tuh garamnya sudah tampak di dalam. Kemudian kita ambil lagi garamnya. Kita ambil lagi 1 sendok teh makan, teh apa itu? 1 sendok teh ya, teh makan. Ini kita masukkan kembali di dalam lubang tersebut. Ini untuk mengusir binatang semut maupun wawung ya. Nah, tidak kalah penting juga ini di bagian-bagian pelepah teman-teman. Kita masukin juga nih di bagian pelepah seperti ini. Kita masukin
Nah, kita masukkan seperti ini. Itu sampai di atas kita masukkan, gitu ya teman-teman ya. Karena aku belum sediakan tangga ini, belum aku sediakan untuk naik ke atas, makanya ya dari bawah aja. Tapi pada pokok intinya kalian tahu bagaimana cara mengusir hama yang ada di pohon kelapa tanpa menggunakan bahan kimia gitu ya. Ini aku masih ada waktu, karena yang paling menarik tingkat keberhasilan di dalam aku merawat tanaman itu adalah nangka ya. Teman-teman jangan lupa diadakan penyayatan nih, seperti yang aku lakukan ya, biar buahnya itu bisa seperti ini. Ini tuh kalimat sederhana, mungkin orang mikir nggak masuk di akal gitu, tapi secara prakteknya memang seperti ini. Dulu aku juga nggak percaya, tapi setelah aku praktekkan ternyata iya, sampai di tanah-tanah ya. Caranya gimana bang? Praktekin. Oke. Ini yang paling pertama. Ini tanahnya bisa sobat lihat ya. Tanahnya ya. Tanahnya lembab kan? Tuh. Tanahnya tidak kering, tidak terlalu basah juga. Dan jangan lupa tadi untuk yang sudah habis pembuahan umpamanya ini. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini satu contoh nih. Setelah kita panen, ini tuh harus dibabat habis. Ini nih yang aku bilang pruning. Kalian jangan takut bahwa dia tidak tumbuh lagi. Dilakukan pemangkasan seperti ini. Kita adakan pruning setelah memanen ya. Dan jangan lupa ini di areal sekitar ini kalau ada sampah-sampah segera dibersihkan dalam setiap harinya. Ini aku tiap hari nyapu, tiap hari aku membersihkan tanaman nangkaku ini guys. Makanya tempatnya juga ya kalian bisa lihat sendirilah, terhitung bersih ya kalau di areal pohon nangka di musim kemarau seperti ini. Nah itu caranya gimana? Yaitu tadi dengan cara sistem melukai seperti ini. Seperti yang sobat saksikan ini adalah guratan-guratan semua, di mana aku mengeluarkan getah pohon nangka ini gitu. Jadi secara poinnya intinya yang paling pertama adalah proses penyiraman teman-teman. Penyiraman ini sangat diperlukan banget, kelembapan tanah secukupnya, terus kemudian penyayatan, pruning. Nah ini lagi nih, ini wayahnya ngebuang ini. Ini tumbuhan nggak jadi juga, bukan habis panen, itu memang nggak jadi ya. Ini tuh harus kita pangkas hingga akhir. Supaya apa? Ini tuh meminimalisir makanan di batang pohon ini tuh supaya tidak terfokus di sini. Jadi kita kurangin cabang-cabang yang memang tidak perlu gitu ya. Oke, setelah penyayatan ada pruning, penyiraman. Terus kemudian areal pohon ini dibersihkan selalu supaya tidak mengundang hama yang lain mendekati pohon ini gitu. Terus kalau ada binatang seperti ini umpamanya, itu biarkan aja, karena juga kalau ini kan lagi musim busuk ya, musim ulat gitu. Nah seperti ini dibiarkan aja, nanti juga kalau ulat tetap berada di situ maka dia akan lengket dengan getah nangkanya. Jadi nggak usah khawatir. Ini aku tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Termasuk dengan kelapaku ini aku tidak menggunakan bahan pupuk kimia sama sekali. Ini tuh jujur, pohon kelapaku ini susah berbuah itu karena dua hal. Satu, serangan hama wawung ataupun semut tadi. Terus yang kedua, ini tuh berdekatan dengan pohon yang lain sehingga dia itu mau mekar itu nggak bisa. Tuh, jadi bunganya itu terjepit seperti ini. Dia nggak bisa mekar ke sini. Nah, seperti ini kan ada buahnya kan, sayang banget ya, mana nungguinnya. Oh ya, pengalaman di dalam menanam kelapa. Umumnya kelapa itu usia 2 tahun atau 1,5 tahun. Jikalau perawatannya itu tepat, itu menanam, itu sudah bisa berbuah teman-teman.
Jadi aku di sini sama sekali tanpa menggunakan bahan kimia ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tayangan video-videoku. Semoga ini dapat memberikan inspirasi ataupun kemanfaatan nih bagi semuanya ya. Ini aku paling seneng banget ini nangka ini, luar biasa guys. Ini tuh jenis persilangan nangka dan cempedak, hasilnya sampai ke tanah-tanah kayak gini nih. Oke, terima kasih ya, bye-bye.